Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang sosok manusia yang paling sempurna yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai uswatun hasanah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kita, yakni teknologi media informasi. Baik, pokok bahasan dari pertemuan kita hari ini adalah pengertian dan perkembangan teknologi media. Tujuan dari pembelajaran modul 1 ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan pengertian teknologi media informasi, menjelaskan sejarah perkembangan teknologi media informasi, menjelaskan pembagian jenis-jenis media informasi, dan menjelaskan arti penting teknologi media informasi bagi perpustakaan. Sekilas tentang teknologi informasi. Apa kontribusi dari perkembangan teknologi informasi bagi masyarakat? Kontribusinya ialah perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai jenis informasi melalui media-media yang tersedia, baik itu media tercetak maupun melalui media elektronik. Jadi inti dari poin ini adalah kontribusi perkembangan teknologi informasi semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh berbagai macam ragam informasi melalui berbagai media-media yang tersedia. Kemudian apa dampak dari perkembangan teknologi informasi bagi masyarakat? Dampak positifnya adalah bahwa perkembangan teknologi informasi tentu memajukan perekonomian masyarakat, terutama yang bergerak di bidang perdagangan, di bidang perekonomian. Itu jelas sangat berdampak positif. Sebab dengan adanya teknologi informasi semakin memudahkan masyarakat untuk menginformasikan apa saja yang mereka jual misalnya. Kemudian dampak lain adalah dari sektor transportasi. Dampak positif dari sektor informasi terkait dengan kemajuan teknologi informasi adalah masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan alat transportasi hanya dengan genggaman smartphone saja. Dengan hadirnya aplikasi-aplikasi misalnya Grab, Gojek, Maxim, dan lain-lain, itu menawarkan berbagai fitur yang sangat memudahkan bagi masyarakat. Tetapi di sisi lain, perkembangan teknologi informasi ini memberikan dampak negatif bagi sebagian masyarakat. Misalnya saja, sebelum kemajuan teknologi informasi di bidang transportasi itu, kendaraan-kendaraan offline, taksi yang beroperasi secara offline, ojek, dan lain-lain, itu mulai terdisrupsi dengan adanya perkembangan teknologi informasi di bidang transportasi. Mereka seolah kehilangan pekerjaannya dan seolah tergusur dari persaingan akibat dari teknologi informasi.
Maka mau tidak mau, mereka harus mengikuti perkembangan teknologi informasi jika tidak ingin tergilas oleh zaman. Itulah dua dampak dari perkembangan teknologi informasi jika kita tinjau dari sisi positif dan sisi negatifnya. Kemudian, selanjutnya ialah apa pengertian teknologi media informasi? Sebagaimana kita ketahui bahwa teknologi itu adalah suatu temuan manusia yang berfungsi untuk memudahkan pekerjaan manusia. Teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyiapkan barang-barang yang dimanfaatkan guna kelangsungan dan kenyamanan untuk kehidupan manusia. Penggunaan teknologi yang digunakan manusia didahulukan dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat yang sederhana yang dapat berfungsi untuk membantu kehidupan manusia. Itulah definisi sederhana dari teknologi. Kemudian, Alvin Toffler mengemukakan bahwa ada 3 gelombang penting perkembangan teknologi dalam sejarah manusia. Beliau mengatakan bahwa yang pertama, gelombang pertama dari kemajuan teknologi adalah teknologi pertanian. Kemudian yang kedua adalah teknologi industri. Dan yang ketiga adalah teknologi elektronik. Nah, yang ketiga inilah yang terkait dengan pembahasan kita mengenai teknologi media informasi. Sebab kemajuan teknologi informasi tidak bisa dipisahkan dengan kemajuan teknologi elektronik, khususnya di bidang informasi. Adapun media, yang dimaksud dengan media adalah dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Latin disebut sebagai perantara atau pengantar. Dapat juga disebut sebagai penyampai pesan. Menurut Heinrich, beliau mengatakan bahwa a medium is a channel of communication. Example include film, television, diagram, printed material, computer, and instructor. Heinrich mengatakan, media adalah saluran komunikasi, termasuk di dalamnya film, televisi, diagram, media cetak, kemudian komputer, dan juga instruktur. Jadi yang dimaksud dengan media tidak terbatas hanya pada barang-barang saja. Tidak terbatas hanya pada sebuah benda. Tetapi yang dimaksud dengan media bisa saja adalah seorang instruktur yang menjadi perantara kita di dalam melaksanakan sesuatu atau mengarahkan kita untuk melaksanakan sesuatu, disebut sebagai instruktur. Itu juga adalah media. Jadi secara sederhana media itu artinya adalah perantara atau pengantar, bisa juga disebut sebagai fasilitator. Maka teknologi media informasi adalah, ketika kita gabung definisi dari ketiga kata ini, teknologi media informasi adalah suatu alat yang ditemukan oleh manusia yang dapat membantu manusia dalam memperoleh pesan-pesan yang dibutuhkan ketika manusia itu membutuhkan. Teknologi media informasi dikatakan juga adalah sebagai media pembelajaran yang tidak terbatas waktu, kapan saja bisa diakses. Dengan kemajuan teknologi informasi, manusia semakin mudah memperoleh apapun yang diinginkan terkait dengan informasi. Apa yang dimaksud